Perkenalkan, nama saya Dewi Citranggraini dengan NIM 22103 dari kelas karyawan Alur Reperindo 1C. Sekarang di sini aku bakal membahas tentang lipid dan metabolisme lipid pada mata. Untuk pembahasannya nanti kita akan membahas tentang mata, pengertian lipid, fungsi lipid, macam lipid, proses pencernaan, lipid dan metabolisme lipid pada mata. Yang pertama kita akan membahas mata dulu. Mata adalah organ sensori kompleks yang terdiri dari banyak jaringan yang berbeda dan masing-masing memiliki komposisi biokimia, struktur, dan fungsi fisiologis yang unik. Yang kedua, kita akan membahas pengertian lipid. Kita akan membahas pengertian lipid secara singkat aja ya. Jadi lipid itu adalah molekul biologis yang tidak larut di dalam air, tetapi larut dalam pelarut-pelarut organik. Lalu fungsi lipid itu ada beberapa, sebagai komponen struktur membran, sebagai lapisan pelindung pada beberapa jaringan organ tubuh, sebagai bentuk energi dan cadangan, dan sebagai komponen permukaan sel yang berperan dalam proses kekebalan jaringan. Untuk yang keempat, macam-macam lipid itu ada 4 ya. Yang pertama ada asam lemak. Asam lemak adalah suatu senyawa yang terdiri atas panjangnya hidrokarbon dan gugus karbosilat yang terikat pada ujungnya. Lalu ada lipid kompleks. Lipid kompleks ini terdiri dari lipoprotein jika lipid berikatan dengan protein atau kolesterol, dan glikolipid atau lipid yang berikatan dengan senyawa glikogen. Lalu ada gliselda. Gliserida adalah lipid yang mempunyai fungsi utama sebagai cadangan energi. Gliserida terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Lalu yang terakhir itu ada non-gliserida. Senyawa lipid yang bukan ikatan dari gliserol terdiri atas sphingolipid, steroid, dan malam atau wax. Untuk proses pencernaan lipid itu awalnya dicerna di rongga mulut yang dihancurkan secara mekanik, lalu diubah oleh HCl lambung dan garam empedu untuk menjadi molekul lemak. Lalu untuk lanjutannya ya kita bisa baca di slide ini ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi lipid yang terdapat di makanan, kita merupakan campuran lipid yang sederhana dan yang kompleks berasal dari tanaman ataupun jaringan hewan. Untuk fungsi garam tersebut itu untuk mengemulsi makanan yang berlemak sehingga terbentuklah emulsi partikel lipid yang sangat kecil. Oleh karena itu, permukaan lipid menjadi lebih besar dan lebih mudah dihidrolisis oleh lipase. Senyawa-senyawa berikutnya akan menembus membran sel mukosa dan masuk ke dalamnya. Dalam sel mukosa, asam lemak itu nanti bebas menghasil gliserol disintesis kembali menjadi triasilgliserol yang setelah bergabung dengan albumin, kolesterol, dan lain-lain membentuk siklomikron. Yang keenam, metabolisme lipid pada mata. Lipid dan senyawa yang larut dalam lemak adalah konstituen penting dari sel jaringan yang membentuk mata dan cacat dalam eksistensinya. Transportasi intraseluler dan ekstraseluler, dan pergantian yang mendasari berbagai penyakit mata yang signifikan, umum, dan seringkali sangat melelahkan. Untuk analisis komposisi lipid klasik itu menggiling dan menemukan. Telah memberi jalan baru ini untuk studi pensinyalan lipodomik, metabolomik, dan lipid dependen yang terperinci, yang menghubungkan pengetahuan kuantitatif yang terperinci tentang lipid dan molekul bioaktif yang diturunkan dari lipid ke pemahaman yang lebih komprehensif tentang struktur, fungsi, dan patofisiologi jaringan mata. Lipid dan metabolisme lipid di mata itu ada di retina, lensa, dan kornea mata. Yang pertama kita bakalan ngebahas yang di retina. Retina adalah jaringan neurosensorik kompleks yang terdiri dari setidaknya 6 jenis sel saraf yang diatur ke dalam lapisan sel yang berbeda selain glia dan astros. Hal ini dipelihara oleh dua suplai darah yang berbeda, yaitu koroid dan pembuluh darah retina di bagian dalam. Secara historis, banyak dari apa yang kita ketahui tentang lipid dan metabolisme lipid di retina telah diperoleh dalam konteks penelitian yang membahas perakitan dan pergantian membran di sel batang dan sel fotoreseptor kerucut. Namun, baru-baru ini nih ya guys, studi lipid dan metabolisme lipid di retina telah difokuskan pada proses penyakit yang disebabkan oleh kelebihan
atau dalam beberapa kasus kekurangan spesies lipid tertentu dalam sel retina atau lingkungan ekstraseluler sekitarnya, sering mengakibatkan penghinaan toksik terhadap sel-sel ini dan disfungsi retina berikutnya, kematian sel dan degenerasi retina progresif. Sebagian besar seri tematik ini akan membahas topik yang berkaitan dengan komposisi, metabolisme lipid, dan pensinyalan yang dimediasi lipid di retina. Dr. Raju Rajala akan membimbing seri ini dengan tinjauan pensinyalan fosfoinosida 3 kinase di retina vertebrata. Tampaknya ada hubungan integral antara peristiwa pensinyalan yang bergantung pada lipid dan translokasi yang bergantung pada cahaya atau gelap, dan memisahkan asosiasi membran dari protein yang terlibat dalam kaskade fototransduksi. Tetapi detail dari hubungan ini masih harus dijelaskan ya. Sel-sel tersebut memfatogosis ujung-ujung gudang dari segmen luar fotoreseptor, kemudian menurunkannya ke lisosom di mana DHA yang diturunkan dari fotoreseptor tersedia untuk antara lain sintesis NPD1. Mekanisme di mana NPD1 memberikan efek biologisnya belum jelas, tetapi tampaknya melibatkan meningkatkan keseimbangan antara peristiwa pensinyalan pro versus antiinflamasi serta pensinyalan pro versus anti-apoptosis. Dari 3 artikel seri ini, kita akan membahas berbagai macam aspek metabolisme dan transportasi kolesterol lipoprotein yang mengandung kolesterol di retina. Pada bagian pertama, Dr. Christine Curcio dan rekan penulis akan membahas dinamika lipoprotein apolipoprotein B di retina dengan menekankan khusus pada peran mereka dalam penuaan norma retina serta dalam pembentukan deposit ekstraseluler yang dikenal sebagai drusen dan deposit linear basal yang merupakan tanda molekuler yang terkait dengan ARMD. Para penulis ini meninjau bahwa deposit tersebut muncul sebagian besar, jika tidak sepenuhnya, sebagai akibat dari pembentukan dan ekspor lipoprotein selanjutnya oleh sel RPE, dan menarik kesetaraan antara patofisiologi ARMD dan proses yang dipelajari secara lebih intensif yang mendasari pembentukan lesi astrogratik. Lalu dalam artikel Topikal dari Dr. S. Ignacio Rogers dan Ignacio Layers, mohon maaf penyebutannya salah, akan menyajikan gambaran umum tentang oksidasi kolesterol di retina dengan fokus pada pembentukan sifat biologis 7 ketokolesterol, oksiterol, dan yang sangat proten, dengan penekanan khusus pada potensi keterlibatan dalam induksi molekul proinflamasi dan dalam etiologi ARMD. Yang kedua, lensa. Lensa adalah jaringan unik dalam tubuh, sepenuhnya avaskular, tidak memiliki persarafan, dan sebagian besar sel penyusunnya tidak memiliki organel yang pada dasarnya terdiri dari membran plasma yang membungkus sitoplasma. Lensa adalah elemen refraksi kedua dari sistem visual, dan menjaga transparansi optik lensa sangat penting untuk penglihatan yang normal dan tidak terdistorsi. Dr. Douglas Wortman dan Mata Yaport akan meninjau pengetahuan terkini tentang lipid dalam lensa okuler, termasuk perubahan komposisi lipid dengan penuaan dan keadaan penyakit, dan berhubungan komposisi lipid dengan struktur yang fungsi sel lensa membran. Yang ketiga, kita akan membahas kornea. Kornea adalah jaringan mata paling luar dan berfungsi sebagai penghalang pelindung untuk jaringan internal mata yang lebih halus, seperti retina. Dr. Sanchi Dananda, Ken Chogwa, dan Heide Bazen akan menyajikan gambaran tentang mediator lipid yang terlibat dalam mekanisme cedera dan perbaikan di kornea. Yang pertama termasuk molekul seperti faktor pengaktif trombosit dan sebagai produk yang berasal dari aksi siloksigenase kedua. Sedangkan yang terakhir mencakup molekul seperti eikosanoid yang diturunkan dari liposigenase, lipoksit,
A4 dan metabolit DHA NPD1. Lipid dan mekanisme yang mengatur pembentukan dan pergantiannya dapat memberikan petunjuk yang berguna untuk pengembangan senyawa farmasi yang lebih baik yang akan meminimalkan peradangan dan meningkatkan penyembuhan luka di kornea. Jadi kesimpulannya dari para artikel yang di atas adalah dengan munculnya teknologi yang mampu meningkatkan resolusi, deteksi ultrasensitif dan kuantifikasi lipid dan molekul keturunan lipid serta pendekatan non-radioaktif untuk mempelajari metabolisme lipid dalam sel yang dikultur, sistem bebas sel dan in vivo pada hewan percobaan utuh sebagai serta pasien manusia, mampu kami untuk menjawab pertanyaan mendasar yang tersisa di bidang ini. Sebagaimana diartikulasikan dalam setiap artikel, ulasan dalam seri tematik ini tidak pernah lebih baik. Diharapkan bahwa jawaban tersebut akan mengarah pada pengobatan baru yang lebih manjur untuk berbagai gangguan yang menyebabkan atau menyebabkan cacat yang membentukkan atau pergantian lipid dan metabolit bioaktif yang diturunkan dari lipid. Untuk daftar pustakanya bisa dicek lagi di daftar yang udah ada di depan. Ya, sekian presentase dari aku. Mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahan pelafalan penyebutan nama atau kurang penjelasannya. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam.